Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah kalau kalian sehat selalu ya. Walaupun pada masa pandemi seperti ini, kalian juga harus jaga kesehatan ya, biar tidak terkena paparan COVID ini. Selalu jaga asupan makan dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Iya. Sebelum kita lanjutkan ke materi layanan bimbingan klasikal yang akan Ibu sampaikan, silakan bisa dipimpin oleh Mbak Bunga berdoa. Belum memulai aktivitas pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Kita sudah berdoa, semoga kegiatan layanan ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir ya. Kalian hari ini pada puasa? Enggak, lagi halangan. Yang puasa semoga diberi kekuatan sampai waktunya buka, dan yang nggak puasa juga harus saling menghormati ya sama yang puasa walaupun sedang berhalangan. Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Silakan nanti kalau saya panggil bisa di-on-kan mic-nya. Hasna Sabita, ya. Delia Naira Putri Chan, Namira, Intan Nurul Aini, Hanum Farida, Dinara, Raina Syahda, Ismi Basar, Hadirah. Luki, Bunga Syahira, Salwat, Hadirah, Bu. Saputri. Hadirah. Ya, alhamdulillah ya, kalian sudah hadir semua untuk mengikuti kegiatan layanan bimbingan klasikal yang Ibu sampaikan. Saya mau tepuk senyum dulu saja deh, biar kita lebih semangat. Ibu contohkan terlebih dahulu. Tepuk senyum seperti apa? Tepuk senyum. Sedekah paling murah adalah senyum. Silahkan nanti gaya senyum kalian diekspresikan seperti itu ya. Tepuk senyum. Sedekah paling murah adalah senyum. Oke, sudah pada senyum semua hari ini, alhamdulillah. Tujuan dari layanan bimbingan klasikal yang akan Ibu sampaikan yaitu bisa membedakan antara SMA atau SMK yang akan kalian lanjut atau studi lanjutnya seperti itu. Yang kedua, nanti kalian dapat memilih, bisa memilih yang dari simpulan kalian keunggulan dari SMA dan SMK tersebut, kelemahannya seperti apa, nanti kalian dapat memilihnya. Berarti kalian sudah akan menentukan pemilihannya. Setelah lulus SMP itu kalian akan melanjutkan ke SMA atau ke SMK. Dan nanti kalian diskusi dari materi yang telah saya sampaikan, bisa diskusikan dengan kelompoknya. Setelah itu kalian akan mendesain peminatan karir SMA dan SMK dengan pohon karir. Nanti kalian membuat pohon karir dan dari peminatan SMA dan SMK. Dan langkah-langkahnya nanti saya akan menayangkan PowerPoint dan akan menjelaskan materinya di PowerPoint tersebut. Kemudian setelah itu kita akan tanya jawab tentang materi tersebut. Setelah itu saya akan memberikan lembar kerja peserta didik LKPD. Linknya nanti saya akan berikan di grup kita, di grup WA ya.
Setelah itu nanti saya akan membagi kalian dalam kelompok. Saya akan memberi penugasan dengan cara kalian akan mendesain pohon karir. Setelah itu nanti kalian bisa presentasikan hasilnya seperti apa. Sudah paham? Oke. Paham, Bu. Oke, dari tadi saya ngomong SMA dan SMK. Apa ya topik yang akan dibahas? Oke, ya. Topik yang akan saya berikan atau nanti kita akan bahas tentang pilihan karir setelah lulus SMP. Nanti kalian karirnya itu setelah lulus SMP mau kemana ya? Mau sekolah kemana ya? Mau ke SMA atau ke SMK? Seperti di sini kita disepakati dulu kesepakatan waktu. Layanan ini akan dilaksanakan berapa jam? 1 jam layanan, bagaimana? Siap, Bu. Setuju. Yang lain setuju? Setuju. Kita sepakati ya, kita akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal ini 1 jam layanan. Sudah siap mengikuti kegiatan layanan ini? Sudah. Siap. Kalau sudah siap, saya akan menampilkan PowerPoint materi tentang pilihan karir setelah lulus SMP. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Saya jelaskan di sini. Pilihan karir setelah lulus SMP. Setelah lulus SMP itu, nanti kalian akan melanjutkan kemana? Atau dipersiapkan, dini mungkin, mulai saat ini lah ya. Mulai saat ini kalian mempersiapkan untuk semakin dipersiapkan dengan baik, maka hasilnya akan lebih optimal setelah lulus SMP itu mau kemana. Jadi tidak akan bingung setelah ini sudah mantap lah, ibaratnya sudah mantap kalian mau masuk SMA atau SMK. Jalur pendidikan terdiri dari 3, yaitu pendidikan formal, non formal, dan informal. Dari ketiga ini mereka itu saling melengkapi. Nah, yang kita bahas itu pendidikan formal. Di sini, pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar, yaitu SD, SD atau MI, SMP atau MTS, atau bentuk lain yang sederajat. Nah, sekarang kalian akan menyelesaikan pendidikan dasar yang diharapkan akan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, yaitu apa? Oh iya, pendidikan menengah. Betul, pendidikan menengah. Betul sekali. Ya. Ya. Yang kedua, pendidikan menengah, yaitu ada SMA atau MA, SMK atau MAK, atau bentuk lain yang sederajat. Dan yang ketiga, pendidikan tinggi, yaitu akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Sebelum kalian memutuskan sekolah yang akan kalian pilih, yaitu SMA atau MA, SMK atau MAK, sebaiknya kalian harus memahami betul ciri khasnya itu dari sekolah-sekolahan tersebut tuh apa, sehingga kalian akan lebih mantap dan betah belajar di dalamnya, serta selalu termotivasi mengikuti kegiatan dan meningkatkan prestasi. Untuk menetapkan pilihan tersebut, maka dipersiapkan segala sesuatunya dengan matang dari sekarang. Jangan sampai kalian itu menetapkan pilihan dengan terpaksa atau terpengaruh oleh teman. Tapi kenapa? Karena kalian sudah mantap. Memang saya pengen sekolah di sini karena saya ingin seperti ini. Ingin sukses, ingin melanjutkan kuliah seumpama seperti itu. Saya pengen SMK itu karena di SMK jurusan apa yang sesuai dengan keahlian yang kalian miliki. Sekolah menengah berdasarkan jenisnya, SMA atau MA dan SMK. Kalau SMA itu ada 3 kelompok peminatan.
yaitu kelompok peminatan IPA, terus IPS, dan bahasa. Sedangkan di SMK ada 8 bidang keahlian. Ada bidang teknologi dan rekayasa, bisnis dan manajemen, teknologi informatika, informasi dan komunikasi, terus kesehatan, yang kelima itu argobisnis dan argoteknologi, yang keenam seni dan kerajinan, yang ketujuh pariwisata, yang kedelapan itu ada perikanan dan kelautan. Untuk meraihnya semua itu ya, dan mewujudkan cita-cita yang akan kalian pilih di masa yang akan datang, dimulai atau didasari pada saat ini atau setelah lulus dari SMP, sehingga sukses tidaknya kalian itu ditentukan setelah menempuh sekolah menengah pertama. Makanya dari awal kalian bisa ditentukan setelah lulus SMP itu mau ke SMA atau SMK. Skema karir SMP. Berarti nanti setelah lulus SMP itu di situ ada SMA atau MA, SMK, ada kursus. Kalau SMA itu bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, atau kalau tidak kuliah bisa kursus atau training. Setelah itu ke perguruan tinggi bisa masuk ke dunia pekerjaan atau dunia usaha dan menuju karir yang diimpikan. Sedangkan jika SMK, kalian jangan khawatir kalau SMK itu tidak bisa kuliah. Bisa kuliah. Kalau jangan khawatir ya, kalau SMK pun bisa kuliah atau bisa bekerja, kursus juga bisa, atau membuka usaha sendiri, wirausaha seperti itu. Nanti kan setelah itu tujuannya dunia kerja juga atau dunia usaha, ke arah karir yang akan ditentukan. Yang ketiga itu kursus. Kursus juga sama, berarti setelah lulus SMP selain pilihannya ke sekolah, SMA atau SMK, kalian juga bisa kursus. Ya, bukan bekerja langsung tapi kursus, membidangi keahlian sebelum bekerja yang akan digeluti. Dari kursus selesai kalian bisa bekerja, memasuki dunia kerja dan memasuki karir yang diimpikan. Kenal SMA, MA, dan SMK ya. Selanjutnya kita akan mengenal SMA adalah ilmu pengetahuan yang diberikan lebih banyak teori. Berarti nanti kalau kalian ke SMA itu lebih banyak teori yang diberikan. Yang kedua, fokus belajarnya banyak ilmu secara umum dan dipersiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan yang ketiga, cocok untuk yang belum menentukan bidang ilmu yang ingin digeluti. Jadi, kalau kalian mau masuk ke SMA, berarti kalian disiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Kalau MA itu hampir sama dengan SMA ya, tapi ada satu yang berbeda, yaitu fokus pendalaman pembelajaran agama Islam. Begitu. Sedangkan yang SMK, fokus belajar suatu bidang ilmu secara spesifik, berarti sesuai jurusan awal, sesuai peminatannya. Yang kedua, lebih banyak praktek dan dipersiapkan untuk bekerja. Yang ketiga, cocok untuk yang sudah memiliki minat di suatu bidang ilmu dan sudah memiliki perencanaan karir di mana akan berkarir. Sampai sini jelas? Jelas. Oke. Ya. Saya lanjutkan. Tujuan pendidikan di SMA. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan peserta didik. Keunggulan dan kelemahannya. Keunggulannya SMA, satu, SMA memiliki keunggulan khusus dalam
penguasaan konsep, cara berpikirnya lebih luas, dan performance sebagai bekal ke pendidikan berikutnya. Kelemahannya, tidak menjurus pada satu keterampilan khusus. Yang kedua, lulusan SMA belum tentu mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan. Kriteria untuk melanjutkan SMA. Yang pertama, berminat kepada SMA yang dipilih. Yang kedua, disetujui oleh kedua orang tua. Yang ketiga, memenuhi persyaratan akademik, yaitu nilai ujian sekolah, lulus tes masuk bila memang ada tes. Yang keempat, sesuai dengan kondisi sosial ekonomi orang tua. Yang kelima, akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang keenam, memahami betul SMA yang akan dipilih. Yang ketujuh, mengikuti sistem penerimaan siswa baru yang diberlakukan. Yang kedelapan, mempersiapkan diri dengan belajar dan berdoa. Selanjutnya kita akan mengenal SMK. Pendidikan di SMK dipersiapkan untuk bekerja. Karena itu, kalau memutuskan memilih SMK, belajar bekerja, mencintai dan menekuni bidang yang sesuai dengan keahlian, serta melatih kreatif, berusaha menciptakan yang baru atau produktif, serta bersikap profesional. Dan di SMK, kalian juga harus mencermati potensi-potensi apa yang bisa dikembangkan pada suatu lingkungan dan berusaha menciptakan lapangan pekerjaan baru sesuai kebutuhan di mana kalian tinggal. Tujuan pendidikan di SMK. Yang pertama, menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. Yang kedua, menyiapkan siswa agar mampu memilih karir, mampu berkompetensi, dan mampu mengembangkan diri. Ketiga, menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia usaha dan industri pada masa kini maupun masa yang akan datang. Yang ketiga, menyiapkan tamatan yang bermutu agar menjadi warga negara yang produktif, adaptif, dan kreatif. Keunggulan dan kelemahan dari SMK. Memiliki kurikulum yang fleksibel sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan pasar. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri siswa ketika lulus karena sudah terbiasa bekerja, baik melalui praktek di sekolah maupun kerja industri. Yang ketiga, tamatannya diminati perusahaan karena sudah memiliki keterampilan yang memadai, memberikan pengalaman kerja sehingga lulus siap untuk membuka lapangan usaha baru. Yang kelima, membekali siswa dengan cukup teori hingga ketika lulus tetap bisa mengembangkan ilmu pendidikan yang lebih tinggi. Kelemahannya di sini cetak kelulusan yang adaptif dengan dunia kerja. Tidak semuanya, karena tidak semuanya SMK ya. Yang kedua itu kadang ada guru yang tertinggal atau mengupdate keahlian yang sesuai dengan perkembangan zaman, dan program-program yang ditawarkan di SMK belum efektif dan efisien. Tapi kriterianya itu, satu itu kalian berminat memang masuk SMK. Yang kedua itu disetujui oleh orang tua. Ketiga, memenuhi persyaratan akademik antara lain itu ujian sekolah ya. Terus ada tes tesnya lulus. Biasanya kan ada tes ya, tes kesehatan atau apa gitu. Diberlakukan persyaratan postur tubuh ya gitu. Terus dilihat juga dari kondisi ekonomi kalian. Siap belajar bekerja kreatif lah, produktif. Kalian tuh harus siap. Bukan hanya males-malesan. Kalau SMK itu kalian memang dituntut untuk bekerja setelah lulus SMK. Terus memahami betul SMK dan jurusannya. Tidak asal pilih jurusan. Ya. Mengikuti sistem penerimaan siswa baru sesuai yang diberikan sekolah ya. Yang terakhir, mempersiapkan diri dengan belajar sebaik-baiknya dan berdoa serta menjaga kondisi tubuh. Dari sini penjelasan saya sudah jelas. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Saya lanjutkan. Di sini saya ingin bertanya. Coba
ke apa ya, perbedaan SMA dan SMK itu apa ya? Coba Mbak Bunga, tahu? Di SMA sekolah menengah atas dulu. Kalau SMK sekolah menengah kejuruan. Oh iya, betul. Itu singkatannya ya Mbak. Ada lagi yang tahu? SMA diarahkan untuk melanjutkan ke universitas. SMA dipersiapkan untuk dihadapkan pada dunia pekerjaan. Oh iya. Bisa? Ada lagi yang tahu? Mbak Ismi barangkali tahu? Atau Mbak Salwa? SMA itu ada 3 jurusan, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa. SMK ada 8 bidang keahlian, yaitu teknologi dan rekayasa, bisnis manajemen, TIK, kesehatan, apalagi ya Bu, lupa. Oke, Mbak Ismi barangkali mau melengkapi? Oke, saya lanjut Bu. Bidang keahlian di SMK agrobisnis dan teknologi, kesenian dan kerajinan, peristiwa perikanan dan kelautan. Oke, ya, betul sekali itu ya perbedaannya ya dari SMA dan SMK. Ya, SMA itu nanti kalian bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Tapi jangan salah, SMK juga bisa, karena saya juga dari SMK dulunya. Saya dari SMK jurusan Tata Busana, saya juga bisa kuliah. Makanya jangan khawatir walaupun kalian sekolahnya di SMK, tapi bisa melanjutkan ke perguruan tinggi kalau memang kalian ingin berkuliah. Oke, keunggulan dan kelemahannya apa ya Mbak? Keunggulan SMA menguasai konsep cara berpikir lebih luas. Kelemahan SMA tidak menjurus pada satu keterampilan khusus. Ya, baik. Ada lagi? Mbak Raina? Keunggulan SMA performance atau kinerja sebagai bekal pendidikan berikutnya Bu. Oh iya. Kalau mau masuk di universitas. Kelemahan SMA biasanya kalau lulus belum tentu mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan. Oke. Ada lagi? Barangkali mau menambahkan siapa, Mbak Namira atau siapa? Oh ya, sudah. Semuanya sudah. Berarti kalian memperhatikan ya apa yang saya sampaikan tadi. Baik, saya akan mengirimkan link ke grup. Silahkan kalian isi LKPD, lembar kerja peserta didik, sebelum saya itu membagi kalian dalam kelompok. Silahkan, saya sudah mengirimkan linknya ke grup, bisa dibuka. Saya kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan ya. Sudah masuk linknya? Sudah Bu. Oh ya. Sudah Bu. Silahkan dikerjakan. Oke, udah selesai ya? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah? Oke. Baik, kita lanjutkan. Ibu akan membagi kalian dalam kelompok. Ya. Coba nanti diperhatikan kelompok 1 itu siapa, kelompok 2 itu siapa. Nah, saya bagi dalam 2 kelompok ya. Nanti untuk mengerjakan proyek mendesain pohon karir, saya contohkan. Nanti silahkan kalian bisa desain seperti ini ya, sesuai dengan kelompoknya, mendesain di sini di pohon karir ini. Oke, saya bagi kelompoknya. Yang kelompok pertama itu Bunga, Dinara, Hasna. Kelompok kedua ada Hanum, ada Salwa, Saputri. Silahkan bisa bergabung di kelompok, digabung di grup dulu, di grup WA. Nanti
saya akan putarkan lagu. Kalau lagunya sudah habis, berarti kalian selesai. Pertama, kalian buat pohon karir peminatan SMA. Silahkan kalian buat. Di situ karir di SMA itu saya pengen tahu, coba kalian sejauh mana di SMA di Kabupaten Brebes ini ada SMA apa saja ya, dan juga di SMA tersebut ada jurusan atau keahliannya apa saja. Silahkan bisa dibuat di pohon karir yang tadi saya contohkan. Sedangkan untuk kelompok 2 sama, itu kan SMA untuk kelompok 1. Kalau kelompok 2 itu SMK. Di SMK silahkan bisa kalian tahu tentang SMK di Kabupaten Brebes, negeri atau swasta, silahkan kalian tulis di situ, dan program keahlian di sekolahan itu apa saja. Jelas? Jelas, Bu. Silahkan bergabung di grup masing-masing, bisa nanti dipresentasikan siapa salah satunya, walaupun dari grup tapi bisa dari rumah kalian bikin ya, salah satu nanti bisa dipresentasikan. Sambil menunggu kalian mengerjakan, saya akan putarkan video buat sambil mendengarkan. Silahkan bisa dikerjakan. Dengar suaranya? Dengar, Bu. Ya. Bu. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Ya, sambil mengerjakan. Kita menaklukkan dunia, berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu, bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah sekarang. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar pelangi takkan terikat waktu, jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya.
Sudah selesai? Sudah, Bu. Kalau memang sudah selesai, bisa dipresentasikan hasilnya. Coba siapa yang mau membacakan hasil dari berdiskusi tadi, atau siapa yang tadi menggambar ya pohon karirnya, silahkan bisa dipresentasikan. Kameranya bisa dilihat yang mau presentasi. Monggo silahkan. Kelompok 1 yang mau memaparkan hasilnya siapa? Ya, Mbak Bunga yang mau mempresentasikan? Ya, Bu. Ya, silahkan Mbak dipresentasikan. Dari diskusi saya dengan teman-teman, jadi di sini saya membuat Pohon karir? pohon karir. Jadi SMA di Brebes itu ada 4. Ya. Satu SMA Negeri 1 Brebes Ya. mempunyai 2 jurusan, yaitu IPA dan IPS. Ya. SMA Negeri 2 Brebes mempunyai 2 jurusan, yaitu IPA dan IPS. Yang ketiga, SMA Negeri 3 Brebes mempunyai 3 jurusan, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa. Yang keempat, SMA Negeri 1 Wanasari, yaitu terdapat 2 jurusan, yaitu IPA dan IPS. Ini gambarnya, Bu. Oke, bagus sekali Mbak Bunga gambarnya. Oke, baik. Berarti yang tadi dijelaskan Mbak Bunga itu di SMA Kabupaten Brebes itu ada berapa? 4 SMA ya? Mbak Bunga taunya 4 ya? Sama teman-teman. SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, SMA Negeri 3 itu di Brebes ya, dan SMA Negeri 1 Wanasari. Oke, berarti dari keempat itu yang ada jurusan bahasa hanya SMA Negeri 3 Brebes ya? Oke, silakan yang kedua bisa dilanjutkan untuk kelompok 2. Siapa yang mau mempresentasikan? Oke, silakan Mbak Salwa. Di sini saya menggambar tentang SMK di Kabupaten Brebes. Oh ya, Saya hanya mengetahui 5 saja, Oke. yaitu SMK YIPID adalah Rekayasan Perangkat Lunak atau RPL, Ya. motor. Terus ada SMK Muhammadiyah Wanasari, ada TKR, TKJ, akuntansi. Ya. Terus ketiga ada SMK Negeri 2 Batam, SMK Karya Bakti, akuntansi, administrasi, SMK N1 Brebes, perkantoran, pemanasan, tata busana, Pemasaran. teknik komputer. Terus ada SMK N3, ada busana, perkantoran, terus kecantikan. Oke. Oh, berarti tidak hanya ya. Terima kasih Mbak Salwa sudah menyampaikan hasilnya sama kelompoknya ya. Bisa dinyalakan semua, di-on-kan semua kameranya. Oke, tadi yang saya dengar yang Mbak Salwa tahu, SMK di Brebes itu ada SMK Negeri 1 Brebes, SMK Muhammadiyah Wanasari, SMK Karya Bakti ya, dan SMK YPIB. Oh, di bidang kesehatan ada, di negerinya ada. Oke, di situ banyak jurusan, memang ada tata busana, TIK ya, atau rekayasa perangkat lunak gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, silahkan nanti bisa kalian pilih atau kalian itu akan sudah ada bayangan dari materi ini, kalian itu setelah lulus SMP mau melanjutkan kemana? Sini. Ya, Bu. Ibu membuat pohon ya. Ibu membuat pohon harapan. Nanti kalau kalian sebutkan, nanti akan Ibu catat di sini. Nanti Mbak Bunga mau memilih, sudah ada pilihan sekolahan yang akan dituju setelah lulus SMP? Ada, Bu. Iya, di mana bisa disampaikan? Saya setelah lulus dari SMP
ingin melanjutkan ke SMA Negeri 1 Brebes. Baik sekali. Coba Mbak Ismi setelah lulus SMP mau kemana? Mau ke SMA 1 Negeri Brebes, Bu. Coba Mbak Raina. Aku mau ke SMA Negeri 2 sama Mbak Namira, coba bisa disampaikan pengen masuk mana? SMK 1 Brebes, Bu. SMK. Pilihannya di SMK. Oke, ada yang mau bagus. Karena apa? Sekarang sistem pendaftarannya itu zonasi. Jadi mumpung masih di awal ini kalian ada 3 zonasi: zonasi jarak, zonasi prestasi, dan zonasi afirmasi. Bisa kalian pilih. Kalau jarak mungkin memang sangat jauh ya. Jadi kalian bisa dipergunakan zonasi prestasi dan zonasi afirmasi. Yang punya KIP pakai zonasi afirmasi, dan yang memang nilainya tinggi bagus dari kelas 7 sampai kelas 9 bisa dipergunakan untuk mendaftar. Sebelum kita akhiri, kita simpulkan ya terkait materi yang tadi saya jelaskan. Bisa Mbak Bunga mau menyimpulkan? Simpulkan ya dari kegiatan ini. Jadi di sini kalian bisa tahu perbedaan antara SMA dan SMK. SMA itu nanti kalian bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Materi yang dipelajari itu lebih banyak ke teori. Sedangkan di SMK kalian itu ibaratnya dipersiapkan untuk ke dunia kerja, atau bisa kalian membuka lapangan pekerjaan sendiri seperti itu. Tidak hanya mengandalkan kalian bekerja di pabrik atau di perusahaan, tapi kalian dari SMK bisa membuka lapangan usaha sendiri. Sebelum saya akhiri, minggu depan kita ketemu lagi dengan materi yang berbeda. Sebelumnya saya ini menge-share link evaluasi, silahkan kalian isi. Sudah saya kirimkan ke grup, silahkan kalian isi ya. Sudah masuk ya linknya ya? Sudah, Bu. Oke, silahkan bisa diisikan. Sudah, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau sudah selesai. Baik, nanti saya cek. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sudah mengikuti kegiatan layanan bimbingan klasikal secara daring dengan Google Meet ini. Kalian sangat luar biasa. Saya mengapresiasikan mengikuti kegiatan bimbingan klasikal ini. Sebelum kita tutup kegiatan layanan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin oleh Mbak Bunga. Untuk akhir pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah mau mengikuti kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.